Halo kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Didi Zainanto dan gue adalah wakil owner perusahaan otobus dari mana saja, bahkan dari Bangladesh, dari Fiji, dari Timor Leste, dan juga dari seluruh Indonesia. Ya, inilah saya Didi Zainanto, wakil dari owner perusahaan otobus dari mana saja yang membikin body di karoseri. Ya, beneran ini gue Didi Zainanto, wakil dari owner semua perusahaan otobus di Indonesia maupun yang bikin di karoseri ini. Oh ya, kenalin saya dari divisi QA dan bersama tim tentunya. Dan bayangin kalau owner memang nggak bisa bikin bisnya sendirian, maka dibikin di karoseri. Dan mereka juga nggak bisa setiap hari kontrol di karoseri karena banyak kerjaan lainnya. Sedangkan pembuatan bis di karoseri cukup memakan waktu, maka diwakilkan ke saya. Begitu ya. Dan juga tim tentunya. Nah, nah, kebetulan saya di bawah divisi QA atau Quality Assurance, tapi saya di jalurnya Quality Control. Jadi saya lebih ke line, lebih setiap harinya di line produksi untuk kualitas body bus tersebut. Dan dibagi lagi, saya tidak di keseluruhan bodinya, tapi saya ada di dapurnya atau di belakang. Saya ada di bagian rangka dan juga pembuatan lambung. Oke, jadi untuk painting, finishing, interior, AC dan lain-lain, saya tidak berada di divisi itu, tapi saya berada di divisi rangka, pemasangan lambung, pembuatan komponen-komponen dan lainnya. Begitu ya perkenalan dari saya. Karena kemarin beberapa teman-teman memang mungkin belum mengenal ataupun belum tahu, dan di sini saya adalah mau perkenalan bahwa saya adalah wakil owner dari perusahaan otobus yang membuat body busnya di karoseri ini. Begitu. Nah, jadi apa saja sih yang dikerjakan wakil owner ini di karoseri? Nah, dari banyak karoseri, pasti karoseri ini memiliki semua tim untuk wakil ownernya kan, yang dipercayakan ke seseorang seperti saya ini untuk menjadikan kualitas busnya semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat kualitasnya untuk kepercayaan owner-owner. Kalau kualitasnya tetap dipertahankan, kualitasnya tetap diperbaiki, dan kualitasnya tetap dinaikkan levelnya, maka owner-owner akan semakin puas dan akan balik lagi. Begitu ya. Nah, di karoseri sendiri untuk bagian QA dan juga QC memang sepertinya wajib, karena kalau tidak ada itu mungkin orang bikin bis akan sembarangan. Karena di karoseri juga masih manual, beda dengan Astra, Daihatsu Motor ataupun Toyota Manufacturing. Karena beberapa waktu lalu saya juga sempat di sana. Di sana juga ada QC-nya, walaupun sudah conveyor dan full menggunakan jig, bahkan ada robotnya. Bahkan robot bisa error. Nah, apalagi di karoseri masih banyak pembuatannya yang manual. Walaupun dilengkapi dengan mesin laser, mesin bending, mesin potong yang otomatis menggunakan gambar dari komputer. Tapi untuk pemasangan perakitan kita masih kebanyakan manual, walaupun sudah dibantu beberapa jig dan juga dibantu alat bantu yang memang untuk khusus untuk pemasangan tersebut. Tapi namanya di karoseri, pipa dilas dengan pancang kaca yang 1 meter ataupun lebih bisa melengkung kan. Nah, itulah bagaimana kita harus menjaga sebuah produk tetap bagus dan juga tetap lempeng ya, dalam artian tetap pada jalurnya dan pada toleransi. Nah, saya yakin karoseri di Indonesia ini sedang berjuang keras untuk menjadikan unitnya seperti Avanza dan juga Pajero. Karena di sini pun sama. Gimana caranya bikin bus yang sekali jadi langsung jalan, yang sekali jadi dia langsung
bisa operasi dengan baik tanpa ada embel-embel ABCD lagi. Ya mau gimana lagi, orang bus dibuat aja manual kan, ya pasti beberapa case masalah tentang apa kayak itu kayak pasti ada aja temuannya. Kalau nggak percaya tanya mandor-mandor garasi PO-PO yang bikin di karoseri. Gimana bapak-bapak mandor-mandor yang bikin di karoseri, pasti ada aja kan trouble A B C D F G H I J K sampai Z, ada pasti komponen-komponen kecil yang mungkin settingannya nggak pas, bahkan di karoseri sudah setting pas, keluar karoseri berubah lagi, itu wajar karena karoseri di Indonesia masih manual. Jangan samakan dengan Setra yang plug in play. Nah, semua karoseri pengennya gitu, plug in play. Dia buat komponen, dia pasang, oke, sesuai. Nah, ini yang jadi PR semua karoseri di Indonesia. Saya yakin semua karoseri di Indonesia masih memikirkan itu, karena investasinya mahal kan. Untuk membuat body bus yang mengikuti perkembangan tren di Indonesia itu mahal investasinya. Nah, untuk investasi jangka panjang di dunia karoseri Indonesia ini memang masih susah, kecuali peralatan-peralatan yang memang sudah baku penggunaannya seperti laser, mesin bending, mesin tarik lambung, dan mesin-mesin yang memang bisa digunakan jangka panjang atau puluhan tahun, itu bisa untuk dipakai dan digunakan dengan berkelanjutan. Tapi kalau untuk investasi seperti jig dan juga lainnya, itu memang di karoseri sendiri cukup menguras biaya kan, karena kita pun harus ganti di karoseri. Kita tahu Indonesia permintaannya sangat cepat sekali ya, jadi untuk tiap tahun sendiri seperti ganti bumper itu ya ringan lah, kalau cuma ganti bumper depan belakang dan juga pemanis-pemanis tambahan itu masih ringan. Tapi kita tahu sebelum pandemi kemarin 3 tahunan itu karoseri bahkan ada yang 2 tahun itu sudah ganti muka sama sudah ganti muka, selendang, dan juga sama di bagian belakang. Itu hampir semua karoseri di Indonesia karena mengikuti. Begitu karoseri karoseri A dia bikin bodi baru, karoseri B mau nggak mau dia ikutan bikin bodi baru. Karena apa? Karena untuk persaingan itu tadi. Kalau di sini nggak ngikutin bodinya, ya udah, trennya udah ikut ke sini, dia akan ke sini semua. Trennya akan ke sini, dia ke sini semua, kayak gitu kan. Di Indonesia memang persaingan karoseri ini cukup cukup salip-salipan lah. Enak gitu buat kita penikmat dipandang. Nah, begitu juga dengan karoseri untuk investasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang cepat ini, apalagi untuk kebutuhan bikin bodi baru. Nah, ini cukup menguras biaya. Makanya di karoseri itu jarang yang bikinnya langsung plug and play seperti yang ada di mungkin Setra sana ya. Kalau di Setra dia bikin kayak gitu, dia bikinnya itu sekali itu lainnya itu sudah pasti gitu. Jadi dia bikin berapa ratus unit atau berapa ribu unit, dan unitnya sama semua. Keluarnya pun catnya kan polosan juga. Kalau di Indonesia kan dia pakai livery, jadi dibikinnya manual juga. Antara livery A dan livery B pasti ada yang tidak sinkron, walaupun itu cuma 1 cm ataupun 5 mili ukurannya. Tapi kan teman-teman nggak sampai sedetail itu. Tapi kalau di karoseri sebenarnya sampai sedetail itu. Tapi ada toleransinya lagi ya. Nah, buat teman-teman semua yang sudah mengenal saya, terima kasih selama ini sudah mengikuti saya dan tetap support saya, dukung saya, karena memang di karoseri ini dunianya sangat luas, kerjanya sangat enak sekali, apalagi teman-teman berangkatnya lebih pagi dari jam kerjanya teman-teman. Seperti saya saat ini masuk jam 8, jam 7 sudah sampai, maka kita bisa belajar lainnya di karoseri. Kita bisa mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan kita lebih matang lagi di pagi harinya. Seperti itu ya. Tapi namanya di karoseri, orangnya itu pada disiplin-disiplin dan juga pada pada kerjanya itu, etos kerjanya semangat-semangat gitu. Bayangin, ini masih jam 7:04, sudah ada yang kerja.
yaitu orang borong kan. Jadi orang borong itu kerjanya itu sepagi mungkin, karena kalau pagi itu semangat. Sepagi mungkin mereka kerja, mereka persiapin komponen-komponennya untuk pekerjaan mereka di waktu yang cukup lama ini, dari pagi sampai siang. Dari pagi udah kerja, berarti cukup lumayan pekerjaannya yang dikerjakan di karoseri. Nah, mungkin itu dulu, nanti kita bahas perjalanan karoseri di Indonesia, dan khususnya karoseri yang tempat saya bekerja ini, karena di sini perjalanannya saya mengikuti sejak tahun 2015 dan naik tangganya cukup cepat. Nah, apa saja resepnya? Nanti kita ulas di lain kesempatan ya. Salam dari saya, wakil owner seluruh Indonesia ataupun dari negara manapun yang bikin di karoseri ini. Sukses terus buat teman-teman dan sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.